Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, ma ba'd. Asnabul hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fadhillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan terangkan dari kehidupan generasi terdahulu dari para as-salaf ketika mereka berada di bulan Dzulhijjah. Dan seorang ketika dia mengikuti dari jalan as-salaf itu dari ciri keberkahan dalam kehidupan. Karena mengikuti jalan as-salaf itu merupakan hal yang wajib. Merupakan hal yang wajib. Ya. Hanya sekarang kita harus tahu dulu siapa itu para as-salaf. Siapa itu para as-salaf yang kita wajib untuk mengikuti mereka. Ya. As-salaf itu kan kalau dari sisi bahasa dia bermakna pendahulu. Ya. Yang mendahului kita dari ayah kita misalnya atau kakek kita terus ke atas. Jelas dia terdahulu duluan, itu artinya dikatakan salaf. Itu secara bahasa ya. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan as-salaf, ya, mereka adalah orang-orang terdahulu dari umat ini, dari Nabi dan para sahabat, ya. Kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Ini yang dikatakan as-salaf. Tapi diterangkan dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat tentang masalah itu. Ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang siapa mereka. Ya. Yang dimaksud dengan para pendahulu itu, para as-salaf. Ya, di antaranya diterangkan di surah At-Taubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, sampai akhir ayat. Kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Nah, ini dari yang dikatakan para pendahulu kita, dari kalangan para sahabat muhajirin dan al-ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan itqan, ya, persis di jalan, ya, menapaki dari jejak-jejak mereka. Dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah. Dan diterangkan di situ dari pahala, keutamaan, ya, berupa surga dan seterusnya. Ya. Itu ayat di surah Taubah ya. Ada ayat yang lain lagi. Di antaranya ayat di surah An-Nisa. Ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, dan siapa saja yang durhaka menentang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas padanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin,
dan dia mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Ya. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, ya kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Nah, perhatikan di sini ya, diancam orang-orang yang menyelisihi, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Ayat ini turun dikatakan orang-orang beriman di masa Nabi tidak lain kecuali hanyalah para sahabat. Ya. Kecuali hanyalah para sahabat. Jelas ya? Jadi kalau dia ikuti jalan Nabi dan para sahabat, itu berarti dia telah mengikuti jalan apa? As-salaf. Ya. Kapan dia menyimpang dari situ, nah, maka diancam oleh Allah. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia di mana dia berpaling. Ya, terserah dia mau kemana. Allah akan arahkan dia ke jalan-jalan kesesatan. Tapi diingat di akhir ayat diancam, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Itu di antara ayat-ayat ya. Sekarang kita lihat hadis tentang pujian Allah kepada para as-salaf. Ya, diterangkan dalam hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Ya, di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang hidup di zamanku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ya. Nabi sebut di sini 3 generasi. Ada 3 generasi yang hidup bersama Nabi, yang beriman, itu siapa tadi? Para sahabat. Setelah itu siapa? Yang beriman lagi setelah sahabat? Para tabi'in, muridnya sahabat. Setelah itu siapa lagi di bawahnya? Ya, para tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Itu 3 generasi yang Nabi beri rekomendasi mereka. Ya. Pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang benar. Jelas ini ya? Baik. Dan Nabi SAW itu pernah berpesan kepada Fatimah, putri beliau sendiri. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebenarnya ini hadisnya dari Fatimah ya, tapi Aisyah yang tanya sendiri kepada Fatimah. Ya. Hadisnya panjang diterangkan ya. Ketika Nabi bisiki Fatimah ya, dengan 2 kalimat. Bisikan pertama itu Fatimah menangis. Ya. Fatimah menangis. Bisikan yang kedua beliau tertawa. Ya. Nah, di situ Aisyah lihat, penasaran. Ya. Kata Fatimah, saya tidak akan ceritakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kepada istri-istri beliau. Nah, maka ketika Nabi sudah wafat, maka Aisyah mendatangi kembali Fatimah. Ya. Dia penasaran, apa kira-kira wasiat Nabi yang dibisikkan kepada Fatimah tadi itu. Yang pertama beliau menangis, yang kedua beliau apa? Tertawa. Ya. Maka di situ Fatimah menjawab, adapun sekarang saya akan beritakan hal tersebut. Ya.
Yang pertama itu Nabi sampaikan kepada Fatimah bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Ya. Ajal beliau sudah apa? Sudah dekat. Dan di situ beliau berpesan, ya, kepada Fatimah, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mat salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau ya Fatimah, karena sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Ya, itu dari wejangan yang pertama ya. Wejangan yang kedua, Nabi kabarkan Fatimah dari pemuka para wanita di surga nanti. Dan disitulah beliau apa? Tertawa. Nah, dari situ syahidnya pada pembahasan tadi yang tersebut. Nabi SAW menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya. Jadi nama salaf itu dia bernisbah kepada as-salaf. Itu penamaan yang sudah ada, bukan hal yang baru. Maka Nabi sendiri menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka disebut as-salaf. Ya. Salafiyun. Ya gitu ya. Baik. Ini yang kita akan bahas secara ringkas ya. Yang kita akan bahas sekarang yaitu kehidupan para salaf di bulan Dzulhijjah. Itu maksudnya bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi itu kita sudah tahu tadi apa itu makna as-salaf secara ringkas ya. Dan siapa mereka? Jadi salafi itu dia bukan kelompok. Ingat ya, dia bukan kelompok. Ya. Jadi kalau dia bernisbah kepada salaf, itu artinya dia mengikuti Islam yang benar. Ya, dia ikuti Nabi, para sahabat. Itu yang merupakan apa? Ukuran kebenaran. Jelas ya? Baik. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain yang bernama dengan nama ini, nama ini, nama ini. Itu muncul belakangan. Ya, muncul belakangan. Jauh dari masa para sahabat. Ya. Kadang mereka muncul setelah Nabi SAW sudah wafat. Ya. Seperti orang-orang misalnya Qadariyah misalnya, ya. Orang-orang Khawarij. Ya. Dan seterusnya ya. Semakin bertambah masa demi masa, semakin banyak. Ya. Dipahami ya? Itu pembahasannya luas ya. Dan di masa Nabi sudah beliau ingatkan, diterangkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ya, radhiyallahu taala anhu, dari hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Ya. Kata Nabi SAW, ya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang masih hidup setelah aku, ya, maksudnya diberi umur panjang ya, setelah Nabi wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Ya. Itu sunnatullah ya, adanya perselisihan. Ya, setelah Nabi SAW apa? Wafat. Tapi Nabi berikan jalan keluarnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ya. Para sahabat. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham itu gigi yang paling kuat ya, menggigit. Itu diibaratkan seperti itu. Seorang dia pegang sunnah di masa-masa fitnah, banyak perselisihan, ya, banyak kelompok-kelompok. Itu dia tidak akan bingung.
ketika dia mengikuti apa? Jalan Nabi dan para sahabatnya. Ya. Baik. Oleh karena itu para ulama dinukil banyak dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan selainnya akan kewajiban mengikuti jalan as-salaf, mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi hukumnya bukan sunnah ya, bukan pilihan di situ. Boleh ikut, boleh tidak. Ya. Tadi sudah kita baca ayatnya. Siapa yang ikut dia akan selamat. Siapa yang tidak ikut maka diancam dengan apa? Dengan neraka. Ya. Itu kewajiban mengikuti jalan as-salaf dalam beragama. Itu jalannya Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Mungkin dari pembahasan-pembahasan ya yang perlu kita ingatkan seputar masalah itu. Baik. Nah, di antara sunnah para as-salaf di bulan Dzulhijjah ini diterangkan yaitu mereka memperbanyak membaca zikir. Ya. Mereka memperbanyak membaca apa? Membaca zikir. Nah, itu diterangkan dalam hadis ya, riwayat Ahmad dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam a'dhamu 'inda Allahi wa la habbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Ya. Kata Nabi, tidaklah ada dari hari-hari yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dan lebih dicintai dari beramal pada hari-hari ini, yaitu pada hari-hari yang 10 pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Maka perbanyaklah kata Nabi, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada hari-hari ini dari membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Tahlil itu dia baca la ilaha illallah. Adapun takbir dia baca Allahu Akbar. Tahmid dia puji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Ya. Ini yang diperbanyak ya dari amalan para salaf, Nabi dan para sahabatnya. Di 10 pertama Dzulhijjah ini mereka banyak membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Baik. Adapun la ilaha illallah segera jelas ya. Bisa juga dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dari bagian bacaan tahlil. Ya. Itu dari bacaan tahlil juga. Adapun takbir ya datang dalam beberapa lafaz dari para sahabat. Ya. Dan di sini ada kalimat yang indah ya dari Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya. Beliau pernah tanya guru beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, bagaimana ucapan takbir yang kita baca di 10 awal Dzulhijjah ini? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, katakbir Ibni Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca seperti takbirnya Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, baru la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali juga, walillahil hamd. Ada 6 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Dan Abu Hurairah, Ibnu Umar itu keluar di pasar-pasar ya, dengan mengangkat apa? Suara. Beliau membaca takbir. Ya.
Mereka berdua ini membaca apa? Takbir. Dan diikuti oleh manusia. Diikuti oleh apa? Oleh manusia. Ini dibaca ketika awal masuk bulan Dzulhijjah ini sampai akhir hari-hari tasyrik. Sampai akhir hari-hari apa? Tasyrik. Dipahami ya? Tanggal berapa berarti selesainya? Tanggal 13 Dzulhijjah. Dibaca setiap saat. Dia naik kendaraan, ya. Dia berada di rumahnya, dia masuk di pasar dan seterusnya. Adapun bagi wanita, dia baca di dirinya sendiri tanpa dia mengangkat apa? Suara. Ya. Jelas ya? Itu dari sunnah para as-salaf. Dan tadi sudah diterangkan dari lafaz takbirnya itu. Itu di antara lafaz takbir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan juga dasar dalam masalah ini ada ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Diterangkan di surah Al-Hajj. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Kata Ibn Abbas, hari-hari yang dimaklumi itu yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu dari riwayat Al-Bukhari. Jelas ya? Nah, dengan membaca takbir tadi, ya, tahmid dan tahlil. Dia besarkan Allah, dia puji Allah, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ingat ini takbir yang dituntunkan di sini itu ada dua macam ya. Jadi tadi yang pertama itu takbir mutlak namanya. Dia dibaca kapan saja, di mana saja. Ya kecuali pada tempat-tempat yang dimakruhkan di situ baca zikir ya. Kayak di WC misalnya, atau di toilet, kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Tapi selain daripada itu ya disyariatkan. Ya, ada sunnah dari para sahabat ya, dalilnya sudah diterangkan tadi. Baik. Dan Nabi SAW sudah sabdakan secara umum dari hadis yang sudah kita baca tadi. Baik. Ini waktunya dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Ya, tanggal 13 Dzulhijjah. Baik. Itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua ada yang namanya takbir muqayyad. Ya. Takbir apa? Muqayyad, yang terikat dengan tempat dan waktu. Takbir muqayyad ini ya, dibaca setiap selesai salat. Ya. Setiap selesai apa? Salat. Dimulai dari setelah salam di salat subuh di hari Arafah. Di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Di subuh harinya itu pas awal dari hari Arafah itu setelah salat subuh di situ ada syariat apa? Membaca takbir setelah salam. Terus berlanjut sampai hari lebaran misalnya kan, hari raya tanggal 11, 12, 13 berakhir di apa? Setelah salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir apa? Muqayyad. Ya. Baik. Mungkin sekarang ada yang tanya, apa dalilnya takbir muqayyad dibaca dari subuh hari tadi itu ya, setelah salam di hari Arafah dan berakhir di hari-hari tasyrik, di akhir hari tasyrik di tanggal 13 Dzulhijjah setelah salat apa? Asar. Ya. Itu pernah ditanyakannya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, apa dasar dari membaca takbir muqayyad tadi itu? Ya. Maka kata beliau rahimahullah taala, qala al-ijma'. Ja'a an Umar wa Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ya. Dasar pijakan dalam masalah ini yaitu adalah ijma'. Ya, kesepakatan ulama.
datang dari Umar bin Khattab, dari Ali, dari Ibn Abbas, dari Mas'ud. Itu 4 orang sahabat. Jelas ya? Nah. Tapi ingat tadi ya, yang dibaca di sini hanya setelah salat wajib saja. Itu pun dia baca di masjid. Yang ditegakkan di situ salat apa? Berjamaah. Ya. Adapun kalau dia salat sendiri-sendiri, ya di rumahnya misalnya, ya itu tidak dibaca takbir. Tidak dibaca apa? Takbir. Ya. Itu diterangkan oleh sebagian para sahabat ya. Ada dari riwayat Ibnul Munzir, dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Laisa 'alal wakhiri wal itsnaini takbiru ayyami tasyrik." Ya, innama takbiru 'ala man shalla fi jama'atin. Ya. Tidak ada bagi orang yang sendiri yaitu 2 orang takbir pada hari-hari tasyrik. Karena takbir itu ya disyariatkan bagi siapa yang salat di masjid berjamaah. Jelas ya? Baik. Ada juga perkataan yang lain dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kata beliau, "At-takbiru ayyama tasyrik innama huwa fi shalatil maktubah fil jamaah." Ya. Takbir pada hari-hari tasyrik itu ya sesungguhnya dia disyariatkan hanya pada salat yang wajib. Ya. Tapi di situ di salat yang wajib yang ditegakkan apa? Jamaah di masjid. Ya. Tapi ingat ya, jangan salah paham. Ya, lafaz jamaah itu bukan berarti dia takbir apa? Berjamaah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ya. Ada yang pimpin 1 orang, diikuti begitu rame-rame, seragam. Bukan seperti itu ya. Itu bukan sunnah para as-salaf. Ya. Jadi sunnahnya bagaimana? Dia baca masing-masing tiap-tiap orang. Ya. Dia keraskan suaranya. Ya. Kalau misalnya dia salat di masjid yang di situ ada imam yang pimpin takbir, ya dia baca juga sendiri di belakang. Enggak usah dia ikuti mereka. Gitu kan? Diselisih saja. Supaya kita tidak masuk dari perkara bid'ah yang mereka lakukan. Jadi takbirnya itu tidak berjamaah. Paham ya? Takbirnya sendiri-sendiri. Ya, setelah salat 5 waktu. Dari awal subuh hari di awal hari Arafah tadi dan berakhir di akhir hari tasyrik setelah salat apa? Asar. Kalau di masyarakat kan mulainya kapan? Takbirnya. Masyarakat. Malam Lebaran kan? Ya. Itu juga dari hal yang menyelisih sunnah kan. Harusnya kalau ingin takbir, takbir dari subuh hari di hari apa? Arafah. Itu yang diterangkan oleh para ulama di situ. Ya, jelas ya. Baik. Bagian dari sebagian sunnah ya, yang mungkin apa asing di tengah-tengah kita. Ya. Jadi ini dari pembahasan-pembahasan dan mungkin ini dari sebagian pembahasan yang bisa dijelaskan ya. Ada hal-hal yang lain lagi mungkin, tapi kayaknya waktunya sudah cukup kita bahas semua ya dari pembahasan dari sunnah para as-salaf di bulan Dzulhijjah. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di majelis-majelis yang berikutnya. Nah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit sebelum kita masuk salat Isya. Assalamualaikum. Dari pertanyaan yang bagus ya. Jadi diterangkan dalam uraian para ulama itu takbir itu dibaca pas setelah salam. Jadi setelah salam dia baca langsung takbir, dikeraskan suaranya. Tidak perlu diikuti jamaah yang ada di situ ya. Kalau misalnya mereka berjamaah, kita baca sendiri. Ya.
Kemudian tadi yang kedua, apakah tidak ada lagi zikir-zikir yang lain setelah salat fardu? Ya, zikir itu ada tetap ya, disyariatkan. Ya, jadi setelah dia takbir, itu kan tidak diterangkan jumlahnya berapa. Ya, paling bagusnya dia ganjilkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini kan satu kali, gitu kan? Dia baca 3 kali kah atau 5 kali, ya, 7 kali, terserah. Nah, setelah itu baru dia baca zikir setelah salat. Ya. Tapi di antara amalan juga yang bisa ditambah di sini dari sunnah salaf, itu dia berpuasa ya di 9 hari Dzulhijjah ini. Ada syariat puasa diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan selainnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumi Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpuasa pada hari Asyura, itu 10 Muharram, wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini hukumnya sunnah ya, dari hal yang disunahkan. Dan yang paling ditekankan itu di hari Arafah. Di hari apa? Di hari Arafah. Ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang masalah itu. Terang dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Berpuasa di hari Arafah, aku berharap ya kepada Allah menggugurkan dosa-dosa pada tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Itu di antara dari keutamaan ya berpuasa di hari Arafah. Baik. Jadi dari sebagian sunnah ya yang bisa diamalkan di bulan Dzulhijjah. Terutama di sini pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi tadi ada syariat zikir, ya, dibaca tahlil, takbir, tahmid. Ya, tadi sudah dirinci tadi masalah takbirnya. Kemudian dia berpuasa, dan khususnya pada 9 Dzulhijjah dia jaga itu ya dari puasa Arafah. Ada juga syariat kurban, ya. Dan juga di sini ada larangannya bagi siapa yang sudah ingin menyembelih kurban, ya, dilarang dia memotong apa? Rambutnya, dia potong kukunya, atau dia kelupas kulitnya. Jelas ya? Itu dari hal yang diterangkan dalam hadis-hadis. Ya. Tapi pada hal-hal yang lain lagi nanti kita bahas insyaallah taala mungkin di pembahasan masalah hari Arafah. Baik. Hal-hal yang wajib dimaklumi ya, salat ya, Idul Adha kan. Bagi yang punya kemampuan dia berhaji, umrah. Itu pembahasan yang lain lagi ya. Baik. Adapun puasa Arafah tadi itu syariatnya bagi siapa yang tidak berhaji ya. Ya, kalau dia berhaji tidak disyariatkan dia berpuasa. Ya, jelas ya. Itu syariatnya bagi siapa yang tidak apa? Berhaji. Nah, kalau yang berhaji disyariatkan dia berbuka agar dia punya kekuatan saat wukuf di mana? Di Arafah. Baik. Ada nanti insyaallah hukum khusus seputar hari Arafah ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Ya. Nah, segera itu dari akhir majelis ya. Insyaallah taala cukup. Waktunya sudah masuk. Ya, kita akhiri majelisnya. Nah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.